Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mengambil tema belak-belakan tentang siapa calon terbaik menurut cocok logi di tahun pemilihan 2024. Di sini kami sudah memiliki 4 calon yang apabila disandingkan pada tahun 2024 ini akan bagus. Yuk, siapa saja mereka? Kita simak. Oke. Di edisi-edisi terdahulu kita sudah menyinggung atau menjumlahkan nama-nama capres berdasarkan ilmu cocoklogi. Jadi ilmu ini kita sebut saja ilmu cocoklogi. Karena beberapa komentar disebut katanya ilmu ini adalah cocoklogi. Namun itu tergantung dari Anda, terserah, kita no comment, mau dibilang ilmu apa. Jadi ilmu ini sudah menghitung nama-nama seperti Prabowo, Ganjar, dan Anies. Oke? Setahun yang lalu, saudara-saudara, ilmu ini sudah menempatkan 3 nama. 3 nama dan membisikkan adanya partai besar yang jatuh atau akan menjadi oposisi di tahun depan. Dan sekarang hampir terbukti saudara-saudara, si biru keluar dari koalisi pemerintahan. Maka dapatlah disimpulkan ada bayangan bahwa ada partai yang melorot. Bisikan ilmu cocoklogi ini jauh sebelum si biru ini menyatakan keluar dari koalisi. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya, hitung-hitungnya itu kan gampang aja. Jika merah menang, berarti dipastikan si biru akan menjadi oposisi. Dan begitu pula jika si biru menang, maka si merah akan menjadi oposisi. Lalu siapa yang diuntungkan? Nah, ini dia. Tentu kita berbicara siapa yang menguntungkan dalam hal ini adalah si putih. Seperti yang dikatakan Pak Jokowi. Jokowi ini sesungguhnya mengantungi 2 nama. Ya. Namun karena beliau ini bijak, maka terasa sulit menerka siapa yang dimaksud Jokowi. Ya, di sini ilmu cocoklogi ingin mencoba menebak siapa yang dimaksud. Tentu menurut ilmu cocoklogi adalah merah dan putih. Nanti kita ulas di episode-episode yang mendatang. Menurut ilmu cocoklogi, saudara-saudara, nama Prabowo dan Ganjar merupakan calon terbaik untuk pemilihan presiden di 2024 mendatang. Hal ini tentu berdasarkan rumus cocoklogi yang sering dipakai dalam menentukan pilihan di setiap pemilihan presiden. Ya, tentu ilmu cocoklogi ini telah teruji sejak kemerdekaan sampai hari ini, masih terbukti keakuratannya. Jadi pemilihan Prabowo dan Ganjar sebagai calon itu sangat, menurut ilmu cocoklogi ini sangat bagus. Tergantung dari siapa wakil-wakil mereka. Terlepas dari beberapa penilaian cocoklogi ini, seperti nama Prabowo yang berakhiran huruf hidup, begitu pula dengan Ganjar Pranowo, mereka ini sama-sama Prabowo itu angkanya 9. Ya, dan dipanggil dengan nama Prabowo. Lalu kemudian
jika dipanggil dengan nama panjang Ganjar Pranowo, maka juga akan menghasilkan angka 9. Jadi yang bermain adalah 9 dan 6. Ya, kalau bukan Prabowo, ya berarti Ganjar. Merah dan putih. Oke, ya, perlu diketahui saudara-saudara. Ilmu cocologi ini kami yakini selama ini, tahun ini angka keberuntungan 9 dan 6. Yang apabila dijumlahkan ya menghasilkan 6. Lalu Prabowo menempati urutan teratas dalam ilmu cocoklogi ini. Disusul Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan. Bagaimana cara menghitungnya? Ayo kita lihat sama-sama. Tentunya pilihan pertama tadi seperti yang saya katakan tadi, Prabowo Ganjar dengan angka Prabowo-nya itu 9, lalu Ganjarnya 6. 9 tambah 6 sama dengan 15. 1 tambah 5 sama dengan 6. Kan? 1. Pilihan kedua. Kita langsung cepat-cepat. Pilihan kedua. Prabowo itu 9 dan Cak Imin 6. 9 tambah 6 sama dengan 15. 1 tambah 5 sama dengan 6. Pilihan ketiga. Ganjar 6 tambah Prabowo 9 sama dengan 15. 1 tambah 5 sama dengan 6. Pilihan keempat. Tadi kan kita sudah sebutkan bahwa 4 pilihan. Anies Mahfud dengan angka Anies 7 dan Mahfud 8. 7 tambah 8 sama dengan 15. 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi semuanya angkanya sama jika disandingkan. Jadi saudara-saudara, jika Anda masih ragu dengan ilmu cocoklogi ini, masih ada ramalan-ramalan yang lebih akurat dari ilmu cocoklogi. Di Buton disebut Kilala Pepindongo. Nah, ini yang lebih akurat, bos. Bertanya kepada 4 unsur anasir manusia, bertanya kepada alam. Kita namanya Kilala Pepindongo ini, kita bertanya kepada alam. Tahu 4 anasir manusia. Api, angin, air, dan tanah. Mengapa? Karena siapapun pemimpin, siapapun kita di muka bumi ini, pasti dirahmati oleh alam. Ya, dia akan disinari oleh cahaya, dalam hal ini api. Dia akan menghirup udara, dalam hal ini angin. Dia akan minum atau mandi, ya, air, dan tentu dia akan menginjakan kakinya di tanah. Itu sudah pasti. Jadi kita akan bertanya kepada alam, siapa sesungguhnya pemimpin kita ke depannya? Tentu di episode mendatang. Oke, demikian saudara-saudara. Jika penasaran, ikuti terus kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.